kita banting pun nggak apa-apa nih teman-teman, nih nggak apa-apa ini teman-teman ya. Pembuktian ya teman-teman ya, nih ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, kuat ya. Nah, nih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel tutorial Noval Sibolang. Tutorial kali ini kita akan membahas masalah pembuatan lingkar menjalin untuk jepak kandang. Nah, seperti ini nanti ya teman-teman. Jadinya kita ikutin terus gimana prosesnya dari awal. Dari lingkaran ini kita buat dulu lingkaran menjalin untuk dudukan jepak kandang dan pemasangan gagang jepak kandang ya. Nah, ini alat-alatnya yang kita gunakan satu tang, nah, tang cucut sama tang biasa ya teman-teman ya, tang seperti ini. Nah, yang kedua meteran ya, gergaji besi dan bor. Kalau bor punya bor seperti ini bisa ya teman-teman ya, bor satu pun bisa seperti ini, nggak harus kayak gini. Kalau teman-teman nggak punya bor yang seperti ini, nggak pakai bor seperti ini juga bisa. Ini karena Noval Sibolang punya bor seperti ini, jadi kita pakai yang seperti ini dan seperti ini. Nah, ini untuk bor yang ukuran besar untuk ngebor nanti di tiangnya ini teman-teman ya. Oke lah teman-teman, kita mulai tahapan pertama teman-teman ya. Nah, tahapan pertama teman-teman harus punya mal seperti ini ya teman-teman. Pembuatan mal seperti ini. Ini teman-teman ya. Mal ini untuk apa teman-teman? Ini fungsinya untuk melingkarkan lingkaran menjalin ini biar supaya dia stabil teman-teman ya. Lingkarannya dia oval dia. Nah, setengah lingkarannya pun sempurna dia. Nah, ini dengan cara nanti sebelum teman-teman dipasang sama teman-teman bakar dulu, kasih minyak makan dibakar, tapi nggak usah lama-lama, yang penting dia lentur. Teman-teman taruh aja di mal ini. Kita gunakan mal seperti ini, kita kasih besi seperti ini ya teman-teman ya. Kita biarkan sehari atau 2 hari teman-teman ya. Ini nanti kalau kita buka teman-teman, dia udah terbentuk teman-teman ya. Coba kita buka ya teman-teman ya. Kita buka ya. Ini menjalin ini teman-teman ya. Kita nggak pakai asli kayu, enggak, ini nih dari menjalin. Pakai kayu pun bisa teman-teman, pakai mal seperti ini ya. Kita buka dulu ya penjepitnya teman-teman. Ini kalau nggak dijepit nggak bisa press ini, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini alatnya seperti ini, jadi dia stabil teman-teman. Oke, kalau ukuran ini teman-teman, ini kayu. Nah, ini kayu seperti ini teman-teman ya, untuk kayu yang di bawah untuk penyangganya ya, seperti ini ya. Nah, kita gunakan kayu seperti ini. Nah, langkah pertama teman-teman ya, kita gunakan meteran dulu. Kita buat di sini 2,5 cm ya teman-teman ya, 2,5 cm. Nah, kita ukur 2,5 cm. Nah, habis itu kita ukur ke depannya 17 ya teman-teman ya, seperti ini 17 ya teman-teman ya. Nah, ini 17 teman-teman, sesuai dengan ukuran
emalnya ini teman-teman. Oke, kita proses dulu tahapan pertama teman-teman ya. Nah ini kita lubang dulu teman-teman untuk naruh ini teman-teman ya. Kita lubang dulu. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kita lubang dulu ya di sininya ya. Kita lubang dulu. Depan pun seperti itu ya teman-teman. Kita usahakan lurus ya, lubangnya lurus. Nah seperti ini. Nggak bisa teman-teman kita kasih lubang sedikit untuk jalan bor ya teman-teman ya, biar dia nggak meleset. Nah seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal kasih kawat aja teman-teman ya. Di sini kita kasih kawat. Nah langkah selanjutnya di sini ya teman-teman ya. Kita bor dulu ya teman. Di sini ya. Untuk naruh dudukan nanti. Kita bor dulu teman-teman. Dudukan tiang nanti teman-teman, ini fungsinya bor ini nanti untuk naruh dudukan tiang ya. Nah seperti ini ya. Kayu seduduk ini teman-teman, lumayan keras. Nah seperti ini ya, lumayan keras teman-teman kayu seduduk ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita bor dulu. Nah jadinya seperti ini. Terlalu keras kayunya teman-teman ya. Ini kayu seduduk teman-teman ya, yang tempo hari kita cari itu. Ini nanti kita cari. Nah ini kita bor lagi teman-teman ya. Menjalinnya kita bor dulu. Seperti ini ya teman-teman ya. Tatakan nanti ya. Oh belum mau teman-teman. Tabur dulu. Enaknya kita punya bor kecil seperti itu teman-teman. Kita gunakan kawat seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nggak usah panjang-panjang sekali teman-teman. Segini pun udah cukup ya. Kita masukkan ya yang kita bor tadi ya teman-teman ya. Gunanya dia untuk masukkan menjalin itu tadi ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke kita lem teman-teman. Seperti ini ya. Seperti ini. Kita lem dulu supaya dia mengunci. Seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah kering tinggal masukin aja teman-teman. Nah, ini tinggal masukin aja, ini kan tadi udah di lubang ya teman-teman ya. Kita masukin ke dalam sini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Kalau udah seperti ini nanti tinggal ngelem ya teman-teman ya. Tinggal kita lem aja ya. Seperti ini, mudah sekali hasilnya teman-teman. Nah ini kita kuatkan, kita tekan ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Jadinya ya seperti ini. Nah nanti kita lubang dulu teman-teman, jangan kita lem dulu ya. Kita cari lurusnya jari-jari ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, kita coret nanti ya.
di sini ya, kita coret seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Ini untuk belakang, untuk depan ya teman-teman ya. Kita tandai ya. Ini untuk belakang. Nah, kita tandai dulu, nanti kita bor. Ini kita lepas dulu ya teman-teman ya. Kita lepas dulu. Nah, kita tandai yang mau dibor ya teman-teman ya. Lanjut dengan pengeboran teman-teman, seperti ini ya. Kita bor dulu. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita haluskan dulu, kita haluskan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kita lubangin untuk bambu alas bawah ya, seperti ini. Nanti ini jadinya teman-teman. Gunanya lubang ini untuk alas bawah ini ya teman-teman. Kita lubangin. Oke, nah selanjutnya kita pasang lagi ya teman-teman ya. Kita pasang ya. Ini yang tadi yang sebelah sini ya teman-teman. Kita pasang ya. Nah, seperti ini kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita pasang ya. Oke, jangan terbalik teman-teman ya. Tadi kita tandain, kita pasang di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ukur dulu teman-teman. Sama ya teman-teman ya. Sama, dia lingkar dari dalam 27 ini ya, 27 ya teman-teman ya. Nah, 27. Nah, di sini 16 ya teman-teman ya, lingkar dalam ya, jadinya 16. Nah, seperti ini. Nah, tahap selanjutnya teman-teman, ini kan tadi ada bekas bor-boran ya teman-teman ya, kita gunakan saja teman-teman untuk mengelem. Pakai serbuk kayu pun bisa teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mudah sekali ini untuk mengelemnya ini, biar dia rekat teman-teman ya. Kasih seperti ini. Nah, mantap teman-teman ya. Nah, seperti ini. Cara mudah sekali ini teman-teman. Kalau masih kurang kita ambilkan, masih banyak stok ini teman-teman ya. Nih, tahi gergaji ya teman-teman ya, atau serbuk kayu orang bilang. Nah, seperti ini ya, kita tempelkan saja seperti ini teman-teman. Serbuk kayu kita tempelkan, ini kuat bener teman-teman ya, ini kuat ini. Mantap, jadi ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, jarak ini minimal paling pendek ini ya, dibuat paling pendek itu 6 cm ya teman-teman ya, 6 cm ya, bisa lebih, bisa 7 cm pun bagus dia teman-teman ya. Ini ya tergantung selera teman-teman. Mejanya mau dibuat terlihat agak panjang, kita buat 7 cm pun bisa ya teman-teman ya, seperti ini ya. Sekarang perakitan tiang teman-teman. Nah, ini tiangnya teman-teman yang kita buat ya, ini udah kita buat, tinggal kita pasang aja ya teman-teman. Nanti seperti ini jadinya ya, seperti ini ya. Kita lubangi dulu teman-teman. Nah, kita paskan dari lubang ini ya teman-teman. Kita paskan dari lubang ini. Tuh. Ini kayu ini keras ini teman-teman. Kita paskan ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Terus kita masukkan seperti ini teman-teman, biar dia kuat teman-teman. Kalau nggak kita masukkan seperti ini nanti nggak kuat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Menyetelnya pun dia harus di bawah teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman.
kita lem dulu ya teman-teman untuk pengunci ya. Ini nggak perlu paku teman-teman, cuman main lem sama dibor aja udah cukup ini teman, udah kuat sekali ini teman-teman. Mantap ya teman-teman ya. Nanti kita gergaji teman-teman sini, kita gunakan gergaji besi seperti ini ya. Kita gergaji besi. Seperti ini teman-teman, seperti ini. Kita lem lagi ya teman-teman ya. Bawahnya ini kan masih berlubang tadi, belum kita kunci ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini kuat ini teman-teman, ini kuat ini. Nah, kuat ya teman-teman. Kita banting pun nggak apa-apa nih teman-teman. Nih, nggak apa-apa ini teman-teman ya. Pembuktian ya teman-teman ya. Nih, ini ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya, kuat ya. Nih, seperti ini. Ini cara pembuat kerangka jebak kandang ya teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman pasang sendiri ya, lingkaran bambu, bilah bambunya untuk alas bawah nih ya, seperti ini ya. Tinggal teman-teman sesuaikan besar kecilnya ini ya teman-teman. Kalau kurang kecil kita kecilkan lagi ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman pasang ya. Kalau untuk di sini teman-teman, ini nggak perlu dibor teman-teman, kita punya alatnya khusus teman-teman. Ini alatnya seperti ini teman-teman, buat praktis ini teman-teman, tanpa bor ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini cara praktis nih teman-teman, kita masukkan saja teman-teman. Kuat ya teman-teman, tuh kuat ya. Nah, ini kita tinggal mengukur yang sini ya teman-teman ya. Kita paskan di tengah ya, seperti ini ya. Nah, kita lubangi lagi teman-teman, pakai alat sederhana ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini cuman salah satu contoh ya teman-teman, nanti teman-teman bisa buat sendiri di rumah alatnya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nih, kuat ini teman-teman, tinggal kita lem saja. Nah, seperti ini. Nih, ini cara pembuatan jebak kandang versi saya ya teman-teman ya. Ya, untuk teman-teman yang lain ya mungkin cara membuatnya pun berbeda. Cara versi untuk teman-teman ya silahkan, kita mentutorialkan apa yang kita bisa dan kita buat seperti ini memang. Nah, oke teman-teman, udah jadi. Ini cara pembuatan kerangka jebak kandang ya teman-teman ya, dari tiang sampai bawah. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman, biar kita bisa terus berkembang dan terus mentutorialkan dan belajar bersama untuk cara pembuatan sampai sejadinya ini ya teman-teman. Ini prosesnya masih panjang, nanti bisa kita bahas satu persatu dari awal kemarin ya, dari part pertama sampai terakhir nanti kita jelaskan lagi ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Salam dari Noval Sibolang, Sobo Ladang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.